ini amin. Wa kharaja biqaulihi tamakkana ma iza mata qabla tamakkuni minhu bi an mata akiba mujibil qada'i. Artinya, dan dikecualikan dengan kata-kata tamakkan. Di atas pengarang kita memberikan redaksi dengan kata-kata waqad tamakkana minal qada'i. Jadi kita kembali dulu ke masalah kita. Ini terkait dengan bayar fidyah. Jadi ketika orang tidak melaksanakan puasa wajib seperti puasa Ramadan, kemudian dia harus qada. Namun setelah dia bisa qada, namun dia belum qadain sampai dia meninggal dunia. Nah begitu, sampai dia meninggal dunia, maka nanti ya puasanya wajib dibayar fidyahnya. Nah seperti itu masalahnya. Contoh, ada orang ya itu dia nggak mampu puasa Ramadan karena sakit. Itu kan boleh ya, karena memang dia nggak mampu. Sebab agama itu selalu memberikan keringanan. Yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Ya kalau kita nggak kuat puasa, kata Allah nggak apa-apa, silakan yang nggak puasa. Tapi nanti kalau udah sehat wajib diapain? Diqada. Ternyata sudah kuat, ya dia udah sehat, namun dia belum sempat qadain, keburu meninggal. Nah nanti setelah meninggal wajib bayar fidyah. Ya itu yang dimaksud begitu, wajib bayar fidyah. Berapa hari misalnya? Oh dia nggak puasa seminggu, nah keburu meninggal dunia, padahal udah bisa untuk mengqada, tapi dia kelupaan mulu, repot mulu, sibuk sampai dia meninggal dunia belum mengqada itu puasa, maka nanti wajib dibayarin fidyahnya. Misalnya kalau 3 hari ya 3 fidyah. 1 fidyah itu kemarin mudun, 1 mud. Ya, kemudian dijelaskan tuh yajibu ma'al qada'i al fidyah. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya memang dari sakitnya ya kemudian belum sembuh-sembuh, terus belum sembuh-sembuh sehingga dia nggak mungkin untuk mengqada puasanya, langsung meninggal dunia dia. Nah maka pada saat dia meninggal dunia tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena memang selama dia ya enggak puasa belum ada kesempatan untuk bayar qada. Ramadan disakit, Syawal masih sakit juga, Zulqa'dah meninggal. Nah berarti kan itu enggak ada waktu untuk mengqada, sehingga ketika dia meninggal dunia enggak perlu dibayarin fidyahnya. Itu begitu maksudnya. Ya ini dimaksud wa kharaja, dan dikecualikan biqauli dengan kata-kata ya tamakkana, manakala memungkinkan ma iza mata, apabila ada orang meninggal dunia qabla tamakkuni minhu, sebelum dia dapat ya daripada mengqadanya, bi an mata, contohnya dia meninggal dunia akibat mujibil qada'i, setelah kewajiban qada, awil nazri, atau nazar, awil kafarati, atau kifarat, awis tamaru bihil uzru, atau uzurnya terus menerus, kasafari, seperti dia melakukan perjalanan terus, musafir lagi, jadi enggak berhenti, awil maradi ila mauti, atau sakit terus sampai dia meninggal dunia. Nah itu hukumnya fa innahu la fidyata alaihi, maka sesungguhnya orang itu tidak perlu bayar fidyah. Jadi nggak perlu bayar fidyah karena memang dia belum ada kesempatan untuk mengqada puasa, sakit terus, atau dia musafir terus. Nah itu belum sempat ya dia mengqada tapi dia meninggal dunia. Nah itu fa innahu la fidyata alaihi, maka sesungguhnya tidak wajib bayar fidyah. Bandingannya
Kama zakata, sebagaimana orang itu tidak wajib bayar zakat alaman talib amalhu, ya atas orang yang rusak hartanya, hancur hartanya, ba'dal hauli, setelah haul, tapi wa qabla tamakuni minal adai, dan dia belum bisa untuk mengeluarkan zakat tersebut. Ada orang kewajiban zakat udah haul sih, udah haul, tapi dia belum keluarin. Kenapa belum dikeluarkan? Itu emang qabla tamakun, ya belum memungkinkan dia untuk mengeluarkannya. Tiba-tiba hartanya rusak, hartanya diambil orang, dirampas, dirampok atau kebakaran. Nah itu bagaimana hukumnya? Dia tidak wajib bayar zakat. Ya begitu. Tapi kalau udah datang haul Bapak Saudara, udah tamakun, dia bisa saat itu untuk bayar ya zakatnya, tapi dia males. Ya artinya ini kelalen. Tiba-tiba besok kebakaran, hartanya habis semuanya. Itu ya zakatnya tetap wajib dibayar. Ya itu hukumnya wajib bagi dia. Ya, kenapa? Karena dia melalaikan bayar zakat. Udah waktunya bayar zakat, tapi dia kagak mau bayar zakat. Akhirnya ya kebakaran kah hartanya, kerampokan kah hartanya. Nah maka tetap 2,5% hitungan dari hartanya itu wajib dikeluarin zakatnya. Karena itu faktor kesengajaan, kelalaian dia sendiri. Tuh, makanya Bapak Saudara, kalau memang kita udah waktunya wajib, apa aja harus kita kerjain. Sholat nih, sholat isya datang, maghrib, subuh datang, itu udah kewajiban bagi kita, wajib kita kerjakan. Kalau kita nggak kerjakan, keburu meninggal dunia, dosa kita. Kecuali ada solusinya, dia azam. Misal kita lagi kondangan, ya berangkat jam 2:30 sampai ya tujuan kondangan asar. Dengar suara azan asar, wajib kita untuk melaksanakan sholat kan. Tapi kan gak mungkin kita lagi kondangan. Nah berarti kita niat dalam hati, nanti pulang kondangan saya mau sholat. Itu harus begitu dong. Ada azam namanya. Nah itu kalau seandainya sebelum sampai pulang, di tengah perjalanan umurnya sampai meninggal dunia, dia nggak dosa. Ya, dia tidak dosa. Kenapa? Karena pada saat terdengar suara azan, dia udah langsung azam, saya mau melaksanakan sholat nanti 30 menit lagi setelah saya pulang kondangan. Nah itu begitu. Tapi kalau di poro-poro aja enggak, ya dia keinginan untuk melaksanakan sholat, ya itu dosa. Karena sholat udah wajib tuh bagi dia. Ya sholat udah wajib, sementara dia belum melaksanakan dan tidak ada niat untuk melaksanakan. Ya nah itu berdosa. Tapi kalau udah niat melaksanakan, itu enggak berdosa. Ini pentingnya azam begitu. Sebab al-waktu muwassa. Jadi waktu itu memang luas. Enggak mesti ya kita dengar suara zuhur jam 12, enggak mesti jam 12 harus sholat zuhur. Bisa aja jam 1, bisa aja jam 2. Nah seperti itu. Tapi ketika kita memang enggak ada urusan, ya saat itu ya lebih bagus ya di awal. As-sholatu ala awali waktiha. Tapi kalau kita emang lagi di kendaraan, lagi naik mobil, atau lagi ada rapat, ada meeting, itu agama ya enggak saklek, enggak dikasih kebebasan. Oh iya ntar selesai rapat baru sholat, selesai kondangan baru sholat. Yang penting masih ada waktunya, itu enggak apa-apa. Cuma yang penting ada apanya? Ada azam begitu. Kan ada orang yang saklek banget. Nah begitu lagi kondangan dengar suara azan, ya maaf dulu ya saya keluar dulu mau sholat jamaah. Ya enggak begitu juga gitu, nggak apa-apa, silahkan terusin dulu kondangan. Ya mau makan silahkan, tapi saat azan dia udah punya ya niat, saya nanti mau sholat. Sebab kan sholat zuhur nggak mesti jam 12. Ya nanti jam 1:30 masih ada zuhur, jam 1 masih ada zuhur, jam 1:30 masih ada zuhur, jam 2 masih ada zuhur, jam 2:30 masih ada nggak? Masih ada. Nah begitu. Karena ini posisi kita memang
lagi kondisi seperti itu. Jadi dibolehkan, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi kalau kita memang nggak dalam kondisi-kondisi begitu, nah ini ada ya yang menyatakan bahwa as-sholatu ala awali waktiha, ya itu amal yang paling bagus. Ayyul a'mali afdalu as-sholatu ala awali waktiha, sholat di awal waktu. Ya tapi ini ungkapan kagesaklek. Ya jadi artinya kita nih ya enggak saklek begitu. Ya kalau udah dengar azan mesti harus sholat, enggak begitu. Ya kalau kita dalam posisi begitu enggak apa-apa. Bahkan ya itu nanti ada ya hukumnya. Ya oh ini yang terbaik ente ntar dulu belakangan. Enggak selamanya sampai sholat isya, enggak selamanya harus di awal waktu. Bahkan ada pendapat sholat isya itu ditakhirkan, ya ditakhirkan sedikit, jangan di awal waktu benar. Ada pendapat yang begitu, ya makanya ya dengan hal-hal yang seperti ini nanti ya kita enggak saklek, enggak mempunyai pendapat yang kelihatannya ya harus begini, A B enggak begitu. Ya, jadi tinggal lihat al hukmu yaduru ma'ah illatihi. Hukum itu berlaku tergantung bagaimana alasan dan ilatnya. Itu agama ya begitu. Ya, jadi artinya begitu luas Allah memberikan hukum. Jadi ya enggak sempit. Nah, ini kita kembali. Jadi kalau seandainya orang itu memang udah mampu mengkodok, tapi dia belum mau mengkodok sampai meninggal dunia, wajib bayar fidyah. Tapi kalau memang belum ada waktu-waktu, ya dia bisa mengkodok karena masih sakit berkelanjutan, sakit lagi. Ramadan udah selesai, Syawal masih sakit juga. Bulan Zulqa'dahnya meninggal dunia, berarti kan belum sempat mengkodok puasa Ramadannya. Itu bagaimana hukum puasa Ramadannya ketika dia meninggal dunia? Tidak wajib bayar fidyah. Nah, itu bandingannya seperti zakat dah. Ya zakat kalau memang udah wajib, kemudian ya dia kelalen, ya sembrono, dia kagak mau bayar, kemudian hartanya rusak, hartanya kebakaran, wajib tetap bayar zakat 2,5% dari hartanya. Itu dari mana? Ya terserah, pokoknya itu kewajiban dia. Yaitu termasuk satu kewajiban karena dia sudah melalaikan kewajiban. Makanya kita nggak boleh melalaikan kewajiban. Kalau memang itu kewajiban, tolong benar-benar diperhatiin. Kecuali kalau memang belum waktunya. Ya ini udah sampai haul tapi memang belum waktu ya yang tepat untuk mengeluarkannya, keburu hilang tuh harta. Nah itu tidak wajib diganti, nggak wajib dikodok. Wajibul muddu, dan wajib satu mud likulli yaumin aidon, setiap hari juga. Ya jadi satu hari bayar fidyahnya 1 mud. 1 mud itu nggak banyak Bapak Saudara, 3/4 liter. Ya, jadi nggak seperti zakat. Kalau zakat berapa? 3,5 liter. Tapi kalau bayar mud itu cuma 3/4 liter. Kalau kita punya beras 3 liter itu udah untuk 4 mud. Berarti 4 hari. 1 mud 1 hari. Kalau ada 4 mud berarti 4 hari. Begitu. Jadi likulli yaumin aidon ala man la yaqdiru ala shaumi. Boleh juga bayar mud setiap hari buat siapa? Buat orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan puasa. Al-wajibi, puasa yang wajib. Sawaun Ramadana wa ghairihi, sama aja itu Ramadan atau bukan Ramadan. Bi an ajaza anhu, mungkin karena dia sudah lemah. Contohnya lemah apa? Li haramin, karena udah tua. Au zamanatin, atau lumpuh. Ada orang udah tua, usianya udah ya cukup sepuh sehingga untuk berpuasa dia nggak mampu, nggak kuat. Makin kesana ia makin nggak mampu karena tua. Nah berarti bagaimana?
boleh setiap hari nanti dia bayar fidyah. Tuh gitu. Jadi orang-orang tua itu kalau memang udah kagak kuat mampu puasa, boleh sama agama ya tidak berdosa, tapi diganti dengan bayar fidyah. Tiap hari 1 mud, tiap hari 1 mud. Kalau 30 hari 30 mud. Ini bagi orang yang tua yang haram. Haram itu yang dia udah sepuh atau orang yang udah ya zamanah. Ya, artinya udah lumpuh, udah nggak bisa kemana-mana. Ya, kondisi berpuasa udah nggak kuat. Aula haikatuhu bihi masyaqqatun sadidatun, atau mungkin dia terkena masyakat yang sangat berat. Li aji marodin, ya karena sakit la yurja buruhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Kalau sakit tapi diharapkan bulan lagi bisa sembuh, enggak boleh dibayarin fidyah, enggak boleh. Ada orang sakit tapi kata dokter nih 1 bulan 2 bulan juga insya Allah kembali sehat lagi. Nah itu nggak boleh dibayarin fidyahnya, tunggu sampai sehat. Kalau disehat dipuasa, kodoin. Tapi kalau bagi orang yang punya penyakit yang memang penyakitnya sudah tidak mungkin diharapkan sembuhnya, nah itu bagaimana? Puasanya boleh diganti dengan bayar fidyah. Setiap hari 1 ya mud. Kalau ada 30 hari berarti dia harus bayar 30 mud. 30 mud ya 30 liter udah lebih. Ya, jadi kita harus siapkan 30 liter. Ya, nanti kasih siapa? Kemarin udah ya kasih orang-orang miskin. Tuh begitu. Nah, mana dalilnya? Nah ini, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'ami miskin. Tuh, wa 'alal ladzina yutikunahu atau artinya orang-orang yang tidak mampu, udah tidak mampu, tidak kuat untuk melakukan puasa. Kata Allah fidyatu ta'ami miskin. Udah bayar aja fidyah. Bentuknya apa fidyah? Memberikan makan kepada orang miskin. Makanan pokok. Kalau di kita Indonesia makanan pokoknya kan ya nasi, berarti beras. Ya, mungkin kalau orang-orang sana kalau gandum ya gandum. Kalau mungkin orang sana ya korma ya korma. Tergantung makanan pokoknya. Tapi kalau di kita makanan pokoknya nasi, ya berarti otomatis ya beras yang harus diberikan. Ya, berapa ukurannya? Nah itu 1 mud sekitar 3/4 liter. Aila yutikunahu, yaitu bagi yang tidak mampu. Tapi kalau bagi orang yang hamil, orang yang menyusui, itu dia nanti suatu saat bakalan apa? Bakalan mampu. Jangan dibayar fidyahnya doang. Ini ada ya yang bilang kalau orang lagi menyusui, orang lagi hamil enggak puasa, kemudian bayar fidyah saja. Enggak boleh. Di samping bayar fidyah, dia wajib qada. Qada wajib itu. Ya, misalnya istri kita atau mantu kita atau anak kita lagi menyusui atau lagi hamil, mau puasa nggak kuat, khawatir sama anaknya. Nah itu nanti di samping dia harus bayar fidyah mud, dia juga wajib qada. Nih ada yang bilang udah ada bayar fidyah Ustaz, ya bayar fidyah wajib qada juga. Disangkanya udah bayar fidyah kagak perlu puasa lagi, wajib puasa. Ya, sebab orang yang menyusui, orang yang hamil itu suatu saat nanti dia mampu. Ya saat dia nggak hamil mampu nggak puasa? Nah itu dia wajib qada. Saat dia udah nggak menyusui mampu nggak berpuasa? Mampu, wajib mengqada. Nah sementara fidyah itu karena takut sama ya anaknya, seperti itu. Beda sama orang yang sakit, yang udah tua atau sakit yang kagak mungkin sembuh. Nah itu dibayar fidyah aja, bayar fidyah. Puasa udah nggak wajib bagi dia, cuma bayar fidyah, bayar fidyah. Ini harus yang dipahami seperti itu Bapak Saudara. Jadi wa'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'ami miskin, artinya ay la yutikunahu. Jadi begitu artinya. Jadi yutikunahu maknanya la yutikunahu. Jadi orang yang kagak mampu melakukan puasa maka boleh bayar
bayar fidyah. Siapa yang dimaksud? Orang yang sudah tua, ya, orang yang sakit, yang sakitnya tidak mungkin diharapkan sembuhnya. Au yutikunahu, atau mereka mampu berpuasa halas syababi pada saat lagi usia muda, sumayuk jizuna anhu, kemudian dia lemah karena udah tua. Masih muda dulu ya mampu kuat berpuasa, tapi kemudian dia udah tua. Nah saat tua itulah dia udah enggak mungkin kuat berpuasa. Nah itu boleh dia bayar fidyah. Au yutikunahu, atau memang mereka, ya artinya apa, yukallipunahu, mereka kena beban, tapi pala yutikunahu, dikenakan beban namun dia tidak mampu. Binaan ala khilafi ma'alaihil aksaruna, ini landasannya atas perbedaan pendapat kebanyakan daripada mereka para ulama, min adamin asil ayati, tanpa yaitu menasah ini ayat. Wal fidyatu huna wajibatun, jadi fidyah di sini wajib. Ibtidaan, pada permulaan, la badalan anisaumi, bukan sebagai pengganti daripada puasa. Jadi fidyah bukan pengganti daripada puasa. Makanya ada orang yang udah bayar fidyah tapi tetap wajib qada puasanya. Kalau ukhirat, kalau seandainya ditakhirkan, anisanatil ula, dari tahun yang pertama, kalau itu fidyah ditakhirkan dari tahun pertama, lam yalzalhu, maka tidak wajib baginya litakhiri, bagi sebab ditakhirkan syai'un, enggak apa-apa. Jadi kalau seandainya bayar mudnya di belakangan, misalnya nih satu orang enggak puasa tanggal 1 enggak puasa, tanggal 2 enggak puasa, tanggal 3 puasa, karena memang dia udah tua, nanti bayarnya di akhir, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dikumpulin dulu 30 hari, habis 30 hari baru bayar. Ya 30 mud beli beras dah, ya kasih ke orang-orang miskin. Nah itu masih boleh. Ya jadi nggak mesti harus di awal. Jadi di akhir pun tidak apa-apa. Dan yang perlu kita ketahui lagi Bapak Saudara, kalau ada orang ya itu wajib bayar qada puasa, namun sampai ketemu puasa lagi dia kagak sempat mengqada. Ya, enggak sempat apa? Mengqada. Misalnya nih tahun ini dia punya qada puasa 10 hari. Ya terus bulan Zulqa'dah mestinya dia udah bisa qada, dia enggak qada. Bulan Zulhijjah dia nggak qada, sampai ketemu Ramadan lagi dia nggak qada 10 hari. Nah itu bagaimana? Tetap tuh yang 10 hari wajib diqadain. Ya karena udah datang Ramadan lagi, maka nanti karena terlambat mengqada puasa wajib bayar fidyah, bayar mud. Ya, makanya banyak orang-orang perempuan bayar mud. Kenapa? Karena mungkin dia terlambat mengqada puasanya. Tapi yang 10 hari itu tetap walaupun udah bayar mud wajib apa? Wajib qada juga. Catat dalam buku hariannya. Saya punya utang 10 hari. Ya, tapi udah masuk Ramadan lagi saya belum sempat bayar, maka kena denda. Dendanya 10 mud. 10 mud bayar, kemudian yang 10 hari nanti tetap dicatat dia mesti ya harus qada. Nah ternyata di Ramadan itu lagi dia ya nggak puasa lagi, mungkin haid, mungkin nifas. Ya berapa hari, misalnya 10 hari lagi, ya berarti 10 tambah 10 yang wajib diqadain, berarti berapa hari? 20 hari. 20 hari udah jatuh setahun lagi, kagak lagi diqadain. 20 hari nggak diqadain. Nah berarti wajib bayar fidyahnya 20 hari. 20 mud berarti. Tapi yang 20 hari tetap wajib diqadain. Begitu. Nah kemudian di puasa yang tahun ketiga utang lagi 10 hari. Udah berapa dah tuh? 30. Nah begitu. Nah 30 itu kalau dia nanti kagak qadain lagi, ketemu Ramadan lagi, mesti bayar fidyah lagi untuk 30 hari. Dan 30 hari itu mesti qadain. Jangan sampai nggak dikodoin. Kalau nggak dikodoin berlipat lagi setiap tahun, tiap tahun. Tuh makanya ada orang perempuan kenapa bayar
ya mood karena terlambatnya mengkodok puasa. Kan kadang-kadang ada orang perempuan begitu. Ya, di Ramadan dinipas. Ya, nipas kan lumayan juga melahirkan 30 hari. Terus berat juga banyak sampai Ramadan lagi dia ngelahirin lagi. Ya, bisa lagi tuh 30 hari lagi. 30 hari. Iya, lama-lama banyak enggak? Banyak. Ya, seperti itu. Makanya nanti setiap kelipatan mesti bayar fidyah. Itu karena terlambatnya mengkodok puasa. Beda orang laki. Kalau orang laki enggak ada, aman. Ya, ada enggak orang laki head? Enggak ada. Ya, makanya orang laki pasti full puasa Ramadannya. Kecuali kalau dia sakit. Kalau orang perempuan, kenapa enggak full? Banyak alasannya. Satu mungkin head, mungkin nipas. Nah, begitu. Ya, tapi kalau orang laki head kagak, nipas kagak, berarti kecuali kalau dia sakit yang memang uzur sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fiyatu tu'ami miskin. Jadi wal fidyatuhuna wajibatun ibtidaan la badalan saumi. Falau ukhirat anis sanatil ula lam yalzamu li tahiri syai'un. Nah, begitu. Jadi enggak apa-apa seandainya itu bayar fidyahnya ditunda di akhir. Itu boleh-boleh saja. Walau ajaza anha, kalau seandainya lemah dia bayar fidyah juga lam tasbut, maka tidak tetap fi zimati dalam tanggungnya alama bahasahu Nawawi, atas apa yang udah dikaji oleh Imam Nawawi. Ternyata bayar fidyah pun nggak punya duit, dia nggak punya uang, nggak punya harta. Nah, itu bagaimana? Nah, itulah yang namanya agama tidak membebankan. Kalau memang kagak ada, tapi ya dia ngaku nggak punya uang untuk beli beras, tapi motor punya, ya HP punya, beli pulsa tiap hari ada, beli beras buat bayar fidyah bilangnya kagak punya. Nah, ini nggak diakui, nggak boleh. Ya, kalau memang benar-benar dikagak punya, ya kagak dosa. Ya, kan begitu agama ninjaunya. Tapi kalau dibuat-buat, Ustaz mohon maaf saya nggak bisa bayar fidyah. Kenapa emangnya? Nggak punya uang. Bener, ya HP punya. Terus ngisi pulsa seminggunya berapa? Ya lumayan sih, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nah, ini nggak kena begini. Ya. Jadi kan sekarang anak-anak jajannya lebih mahal sama pulsa, ya kan? Kadang-kadang istri kita jajan pulsa sebulannya lumayan juga. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu nggak bisa dijadikan alasan untuk tidak bayar fidyah. Di zaman sahabat dulu ada, emang benar-benar ya suruh bayar kifarat, ya puasa 2 bulan berturut-turut, dia kagak mampu. Ya Rasulullah, jangankan saya puasa 2 bulan berturut-turut, ini yang 1 bulan aja saya udah ngelanggar katanya. Tuh begitu. Ya udah bayar fidyah. Ya boro-boro bayar fidyah. Ya saya nggak punya uang. Ya akhirnya dikasih sama Rasul, nih uang, bayar sana. Ya saya mau bayar ke siapa? Kayaknya di kampung ini nggak ada yang miskin, saya doang yang miskin. Ya udah buat kamu. Akhirnya begitu. Ya. Jadinya tuh duit ya buat dirinya sendiri. Sebab mau bayar fidyah dicari di kampung ini nggak ada orang miskin, nggak ada orang miskin. Yang miskin siapa? Saya doang ya Rasulullah. Ya udah buat kamu. Tuh sampai begitu. Ya sampai seperti itu, masya Allah. Ya itu tinjauan agama. Ya begitu luas. Jadi kalau seandainya memang dia tidak mampu, ya kata Imam Nawawi, ya tidak menjadi tanggungan dia. At-tariqus tsani, jalan yang kedua, fawatu fadilatil waqti, meluputkan fadilah waktu. Ya wa min samma, karena di sanalah wajibatil fidyatu aidan, wajib bayar fidyah juga alal hurrati, atas perempuan yang merdeka, wal kinnati, perempuan yang budak, ba'dal idki, setelah dia dimerdekakan.
Kemudian alal hamili, bagi perempuan yang hamil, wal murdi'i, dan juga perempuan yang sedang menyusui, ghairal mutahhirati, yang tidak bingung, wa in kanat mustajiratan, sekalipun dia itu mustajirah, ya yang disewakan, au mutatawi, atau memang dia melakukan kebaikan, au kanata maridataini, atau mungkin keduanya dalam posisi lagi sakit, au musafirataini, atau dua-duanya lagi musafir. Iza abdarota, apabila dia buka puasa, dia tidak puasa, khaufan alal waladi faqat, karena takut terhadap anaknya saja. Tuh, jadi ketika ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Takut nih anak. Kalau saya puasa, nanti janin nih anak ada masalah. Kalau saya puasa, ini nanti anak ya mungkin air susunya kurang. Nah itu tuh takutnya kepada anak. Kalau takut atau khawatir nggak puasa kepada anak, wa in kana min ghairil murdi'i, sekalipun itu bukan dari orang menyusui, ayat sabiqati, karena ada ayat yang terdahulu yang sudah dijelaskan, fa innaha alal qauli, maka sesungguhnya atas pendapat binasiha baqiyatan bilanasin, yang ya tetap tanpa ada nasah pihak pada haknya, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana ini dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Amal mutahayyiratu, adapun orang yang bingung, fala fidyata 'alaiha disyakki, tidak perlu bayar fidyah karena ada keraguan. Ya, jadi kalau bagi orang-orang yang ragu itu enggak boleh. Hadza in aftarat sittata asra yauman faqalla, ini apabila dia sudah ya tidak puasa selama 16 hari atau kurang, 16 hari, kemudian 15 hari, terus 14 hari dan seterusnya. Wa illa, kalau seandainya tidak, lazimathu al-fidyatu, maka diwajibkan bagi dia fidyah, lima zada, karena itu ada tambahan, li annahu la yahtamilu fasadu bisababil haidi, karena tidak bisa diihtimal kerusakannya dengan sebab haid. Wal fitru bima dzukira jaizun, sementara berbuka pada saat yang disebutkan tadi itu hukumnya boleh. Bal wajibun, bahkan terkadang hukumnya wajib, in khifa tadarrurul waladi, jika memang dikhawatirkan bisa membahayakan kepada anak. Kalau bisa membahayakan kepada anak, wajib kagak puasa. Itu begitu. Ya, lid daf'id darar. Kalau seandainya dia yakin nih kalau dipuasa ini bahaya nih anak, ya mungkin saja ya nanti pertumbuhannya nggak bagus, jadi tadarrurul walad. Nah itu bukan lagi hukumnya jaiz buka puasa, tetapi hukumnya jadi apa? Wajib. Ya, jadi wajib. Makanya kan menjaga dan memelihara nyawa itu hukumnya wajib kehidupan. Ini bayi yang ada di dalam perut wajib dipertahankan supaya dia hidup. Nah makanya ketika orang berpuasa nanti ini calon bayi bisa berbahaya pertumbuhannya, kagak boleh. Ya kita puasa, bahkan wajib kita berbuka. Tuh begitu. Jadi kasih tahu tuh istri, kasih tahu tuh anak kita yang perempuan, kalau memang lagi hamil kemudian anaknya bisa berbahaya kalau dengan sebab dia puasa, dia yakin bener kata dokter, wah ini pertumbuhan anak nggak bagus nanti, udah nggak apa-apa. Ya bahkan hukumnya wajib berbuka, tuh jangan puasa. Ya itu tinjauannya begitu. Sebab mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Ya, jadi mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Makanya kalau ada orang mogok makan, gara-gara mogok makan, gak mau makan, gak mau minum, diem aja udah 1 hari, 2 hari, 3 hari, lemah, bisa mati, dosa. Dosa nggak? Dosa. Makanya kalau mogok makan, lagi lapar makan, habis itu mogok lagi, ya begitu. Kalau sampai dia pingsan, dia apa? Dosa. Ya, karena kita wajib ya mempertahankan kehidupan. Nah itu makanya ada hukum. Kalau ada orang kesasar di satu tempat, kemudian kehabisan stok makanan yang halal, sementara ada yang haram, yang wajib ya dicari-cari itu nggak ada. Ya kalau dikagak makan bisa mati. Yang ada daging ular,
Ya, model-model yang kagak halal udah. Nah itu bagaimana? Kalau dia nggak makan bisa mati. Maka agama membolehkan. Boleh dia makan tuh daging ular, boleh dimakan ya daging-daging yang lain, termasuk daging babi masih boleh dimakan. Kalau ya dia nggak makan bisa mati. Jadi mempertahankan kehidupan hukumnya jadi wajib. Tuh begitu. Makanya kenapa haram hukum makan kerikil? Haram kita makan kerikil. Sebab itu bisa membahayakan apa? Membahayakan jiwa kita. Ada beling kita makan aja. Haram nggak? Haram. Ya, beling dimakan haram. Nah seperti itu. Kecuali kuda lumping. Gitu. Ya, karena memang kita punya kewajiban. Ya, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Begitu, wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu binasakan ya diri kamu. Tuh, wala tulku bi aidikum ila tahluka begitu. Kita tahu nih, ya nggak boleh makan daging kambing buat kita sendiri, orang lain mau boleh. Jangan kita makan. Kalau kita makan juga ya dosa kita. Ketahuan kagak boleh ngerokok. Kita ngerokok. Ya jangan, kecuali bagi orang yang memang ya sama rokok dia nggak jadi masalah. Nah seperti itu. Kan ada orang yang cocok ngerokok ya silakan, ada yang nggak cocok, jangan ikut-ikutan. Nah begitu. Ya ada yang ngopi cocok sama ngopi, ada yang enggak. Ya yang nggak ngopi nggak apa-apa, yang ngopi terus yang ngopi. Nah seperti itu. Jadi ya kita tuh memang beda-beda. Ya makanya ada orang kalau nggak ngerokok puyeng. Ada nggak? Ada juga orang kalau ngerokok puyeng. Nah bapak termasuk yang mana? Ya begitu. Ada Ustaz, aduh saya udah pahit banget dah. Saya kalau kagak ngerokok udah puyeng. Nah begitu. Ya udah ente ngerokok, lah ngapain ditahan-tahan? Nah seperti itu. Ya. Tapi ada juga orang kalau ngerokok puyeng, lah yang ngerokok puyeng jangan ikut-ikutan ngerokok. Begitu. Kopi juga begitu. Ya, ada orang nggak biasa minum kopi tapi nggak enak Ustaz pada ngopi sampai rumah. Ya, akhirnya apa? Ya, lambungnya ya parah lagi. Ke dokter dah. Ya, kata bininya, lu sih gue udah bilangin jangan minum kopi, minum. Habisnya kagak enak, teman pada minum semua. Tuh, begitu. Jadi kita harus tahu posisi kita yang lebih tahu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini jadi wajib menjaga ya kesehatan kita. Ya, makanya kalau ada perempuan anak kita atau istri kita yang lagi hamil kemudian bisa membahayakan janinnya kalau dipuasa, maka bukan hukum buka puasa jaiz, tapi hukum buka puasanya apa? Wajib. Tuh, itu namanya al-hukmu yaduru ma'ah illatihi. Gitu. Jadi bal wajibun, maka hukumnya wajib tuh di kagak puasa. In khifa, jika dikhawatirkan tadarrurul waladi, bisa membahayakan ya bayi, anak, ya calon bayi ya yang ada dalam perut. Nah itu semuanya ya alasannya. Lakin mahalluhu fil mustajirati wal mutatawwi'ati, akan tetapi itu tempatnya pada orang yang menyewakan atau orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Iza lam tujad murdi'atun mubtiratun, apabila tidak ditemukan perempuan yang menyusui dan yang berbuka, au shaimatun atau yang berpuasa. Wala tata'addadul fidyatu bi ta'addudil aulad, dan kemudian ya tidak berulang-ulang fidyah, berbilang-bilang fidyah dengan sebab berbilang-bilangnya anak. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan anaknya ada 2, ada 3, ya tetap bayar fidyahnya 1. Gitu. Bukan berarti ya saya hari ini nggak puasa, kenapa? Karena saya khawatir sama anak saya yang 1, sama anak saya yang 1 lagi, ini dua-duanya masih menyusui. Anak ini masih nyusu, anak ini masih nyusu. Kalau saya puasa, saya khawatir nih anak pertama, anak kedua. Nah itu walaupun yang dikhawatirkan lebih dari 1 anak, ya tetap bayar fidyahnya 1. Gitu ya Bapak. Bukan berarti ya bayar fidyahnya 2, kalau anaknya 3 bayar fidyahnya 3. Enggak.
Ya, jadi tetap 1 hari bayar fidyahnya 1, walaupun ya itu dengan bita'addudil aulad. Kan bisa terjadi kalau anaknya kembar, ada kembar 2, ada kembar 3, ada kembar 4. Ya, kenapa ibu enggak puasa? Karena saya khawatir nih anak-anak saya yang masih kecil. Emang anaknya ada berapa? Ada 4. Nah, begitu. Tetap bayar fidyahnya berapa? 1. Ya, 1 hari 1. Nah, itu yang dimaksud begitu. Bikhilafil akikoti, berbeda akikah. Kalau akikah anaknya ada 2, berarti bayar akiknya berapa? Ya 2. Ya, anak perempuan dua-duanya ya 2 kambing. Kalau anak laki dua-duanya berarti 4 ekor kambing. Sebab laki 2 ekor kambing. Nah begitu. Beda dengan bayar fidyah. Kalau bayar fidyah itu tidak lihat dari jumlah anak. 1 hari ya 1 fidyah, walaupun dikhawatirkan kepada 4 atau lebih dari itu anak. Tapi kalau anaknya mau bayar akikah, punya anak berapa? Kembar berapa? Kembar 4. Mau dibikin akikah 4. Berarti kalau anak laki semuanya 4 kali 2 berapa? 8 ekor. Nah begitu. Kalau anaknya ya perempuan, ya berarti 4 ekor. Nah itu bita'adudil aulad. Jadi kalau bayar ya akikah itu ya tergantung jumlah anak. Anaknya ada berapa? Ada 1, ya 1 ekor. Kalau perempuan 2 ekor. Kalau laki-laki dan seterusnya. Li'annahu fidaun an kulli wahidin. Karena yang namanya akikah itu tebusan setiap individu per kepala hitungannya. Tapi kalau fidyah bukan per kepala hitungnya. Ya 1 hari 1 mud. Ya walaupun yang dikhawatirkan untuk beberapa anaknya. Tapi kalau yang dibayar akikah itu tebusannya an kulli wahid. Ya setiap jiwa 1 orang. Ya 1 orang itu ya mesti akikah. Anaknya 4, ya 4-4-nya mesti akikah. Cukup saya kira sampai sini, nanti baru walau autar. Mudah-mudahan yang kita baca ada manfaatnya. Iya, silakan. Bagaimana cara membayar kodok puasa yang sudah bertahun-tahun dan sudah lupa jumlah? Iya. Ini kalau udah lupa repot dah. Iya. Kalau udah lupa repot. Nah, makanya yang bagus ya perbanyaklah dia puasa kodok. Iya. Perbanyak. Sama juga kan kita ya perbanyak apa? Sholat kodok. Kenapa kita suruh banyak ya sholat kodok? Kalau dikhawatirkan di waktu muda-muda sering ninggalin sholat. Ya makanya kita kesempatan kita banyakin kodok sholat. Nah begitu juga kalau kita dulu sering banget kagak puasa, masih mudanya. Ya belum hijrah kali dia. Ya jadi sering ninggalin kodok puasa. Nah itu silahkan ya dikodoin. Sebab dia masih hidup, belum boleh dibayarin fidyah. Nah kalau fidyah itu karena terlambat gitu. Jadi terlambatnya, oh saya mau bayar mudah. Kenapa? Ya sebagai ya ganti terlambatnya kodok puasa. Nah seperti itu. Ya, jadi ada 2, fidyah bayar, kodok tetap dijalankan seperti itu. Ya, makanya kita selalu ajarkan kepada anak-anak kita kalau lagi Ramadan kebetulan dia nggak puasa, tolong dicatat dalam buku harian. Jangan dibilang udah ntar juga ingat, sekarang ingat, besok sebulan 2 bulan lupa nggak? Lupa. Istri kita juga begitu. Istri kita nih yang masih muda-muda, yang memang masih head ya atau nipas, tolong saat lagi ya head lagi nipas di bulan Ramadan dicatat berapa hari dikagak puasa. Itu penting tuh dicatat. Nah sehingga nanti dia mengkodok enggak ragu. Orang kalau udah bilang ya Ustaz saya lupa, saya kemarin enggak puasa berapa hari ya, pokoknya saya lupa dah. Nah ini repot jadinya. Ya makanya tolong dari sekarang dibiasakan begitu, dicatat dalam buku catatan. Ya sehingga nanti kita lihat tahun sekian saya punya utang puasa ya sekian hari dan belum dikodoin. Nah itu kan masih bisa, kita bisa lihat catatan-catatannya.
Tapi kalau enggak tahu sama sekali bagaimana? Kesimpulannya kalau ada pertanyaan, saya tidak tahu. Nah kalau tidak tahu enggak ada hukumnya. Yang ente yakin aja dah. Ente yakin berapa hari? Ya udah itu dikodoin. Dan terlambat dibayarin fidyahnya. Terlambat karena membayar kodok puasa, bayar fidyah. Tapi puasanya tetap wajib dikodok. Ya, jadi selama ente yakinnya berapa hari itu yang ente kodoin. Tapi kalau seandainya saya udah nggak tahu sama sekali, kalau orang kagak tahu nggak ada hukumnya. Nah, seperti itu. Ya, sama orang tidur nggak ada hukumnya sama sekali. Begitu ya. Ada lagi yang lain Bapak Saudara? Tanya. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.